Acaranya dimulai jam 8:10 ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:11, maka acaranya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Cita, di sini selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada sosialisasi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman perwakilan dari Ormawa dan angkatan setiap jurusan yang telah menyempatkan hadir pada acara sosialisasi pagi hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun acara pada pagi hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ketua KPU MF MIPA UNEJ, ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Acara pertama yaitu sambutan. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan diri hadir dalam acara sosialisasi hari ini. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri Wardiansyah selaku Ketua KPU MF MIPA UNEJ. Kepada Fahri Wardiansyah kami persilahkan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar apa belum? Sudah, Kak. Oke, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara sosialisasi Pemira pada pagi hari ini. Tak henti-hentinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah
membawa kita dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saya di sini selaku Ketua KPUM mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir untuk menghadiri acara sosialisasi pada pagi hari ini, di mana acara sosialisasi pada pagi hari ini merupakan serangkaian dari kegiatan KPUM, yaitu Pemilu Raya, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan atau memilih calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA periode 2020-2021. Tentunya dengan acara sosialisasi ini diharapkan kepada seluruh peserta khususnya mahasiswa MIPA ya, diharapkan untuk dapat memilih ketua dan wakil ketua BEM FMIPA yang dapat memajukan FMIPA itu sendiri. Tentunya tidak bisa terpilih ketua dan wakil ketua tanpa ada campur tangan dari mahasiswa MIPA itu sendiri. Sebelumnya dari acara sosialisasi ini sendiri merupakan salah satu dari berbagai rangkaian acara yang ada di kegiatan Pemira ini. Selain sosialisasi masih banyak kegiatannya, yaitu mulai dari pendaftaran hingga debat kandidat, sidang pleno, dan untuk acara intinya itu sendiri pemilihan calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA 2020. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili panitia yang bertugas pada pagi hari ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam serangkaian acara pada pagi hari ini ada kekurangan, mungkin itu datangnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fahri Wardiansyah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Septian Virga. Kepada Saudari Septian Virga, kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman delegasi maupun Formawa yang telah mengikuti acara sosialisasi calon ketua BEM FMIPA. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya mengisi acara ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septian Virga Wahidatul Qori'ah sebagai pemateri dalam acara ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember tahun 2020-2021. Next, selanjutnya. PPT selanjutnya. Dalam hal ini, ada tahap-tahap dalam pelaksanaan. Tahap-tahap pelaksanaan yaitu pada tanggal 8 November 2020 diadakan sosialisasi Pemira yang dilaksanakan secara 2 kali, yaitu dilaksanakan pada hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 9 sampai 13 November diadakan pendaftaran bakal calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA sekaligus penyerahan berkas. Tanggal 14 sampai 15 November tahun 2020 diadakan perpanjangan pendaftaran dan dilaksanakan penyerahan berkas. Perpanjangan ini dilaksanakan apabila pendaftaran bakal calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA hanya ada 1 orang. Selanjutnya, tanggal 16 November 2020 dilaksanakan penutupan pendaftaran sekaligus verifikasi berkas pendaftaran. Tanggal 17 November 2020 dilaksanakan sidang pleno sekaligus penentuan nomor urut dan tim sukses. Tanggal 18 November
sampai 1 Desember dilaksanakan kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM FMIPA. Tanggal 1 Desember 2020 diadakan debat kandidat. Tanggal 2 Desember tahun 2020 dilaksanakan hari tenang, di mana pada hari tenang ini semua kampanye yang berkaitan dengan pemira diberhentikan. Tanggal 3 Desember 2020 dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua BEM FMIPA. Tanggal 4 sampai 5 Desember penyelesaian sengketa oleh paslon beserta tim sukses. Next, selanjutnya. Sarana dan tata cara pelaksanaan pemilihan umum raya. Sarana ini dengan menggunakan sistem e-voting, yaitu menggunakan aplikasi Sister for Student atau SFS atau website Sister. Tata cara pemilihan. Yang pertama, login pada akun Sister masing-masing. Kedua, pilih bagian event, lalu pilih event e-vote. Ketiga, klik pilih kandidat, lalu pilih kandidat yang akan dipilih. Keempat, untuk memilih hasil polling sementara, dapat dilihat pada tanda yang berada di bawah tanda pilih kandidat yang terdapat pada kolom aksi. Kelima, selamat, hak suara Anda telah digunakan. Next. Syarat, hak, dan kewajiban sebagai pemilih. Syarat, yaitu pemilih harus terdaftar dalam daftar adalah mahasiswa aktif FMIPA UNED. Sementara hak, yaitu memilih pasangan calon. 2. Berpartisipasi sebagai tim sukses dan berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu 1. Memilih KTM asli atau KRS terbaru. 2. Menjaga pemilihan raya tetap kondusif di setiap tahapan dan menaati segenap peraturan pemilu raya. Next. Pencalonan. Adapun syarat calon ketua dan wakil ketua. 1. Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Secara insyaf dan sadar setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban ketua dan wakil ketua umum BEM FMIPA UNED. 4. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi. 5. Mahasiswa aktif maksimal semester 5 untuk mahasiswa jenjang strata S1. 6. Memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 untuk ketua umum dan wakil ketua umum. 7. Tidak merangkap sebagai pengurus di organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, universitas, maupun di luar kampus. 8. Tidak menjadi anggota atau kader politik. 9. Tidak pernah dijatuhi pidana maksimal 1 tahun penjara. 10. Mendapat dukungan minimal 60 pendukung dan memiliki visi misi. 11. Dinyatakan lulus PKKMB, PPMB fakultas dan jurusan. 12. Mendapatkan surat rekomendasi Ketua Umum HMJ tahun 2020 yang bersangkutan. Next. Syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi, yaitu formulir pendaftaran, surat pernyataan yang disediakan, KTM dan KRS terbaru, LHS terbaru, melampirkan foto 4x6 berwarna background merah atau biru menggunakan jas alma mater Universitas Jember. Daftar dukungan minimal 60 pendukung dengan minimal sebanyak 15 pendukung dari tiap-tiap masing jurusan. Terakhir, melampirkan visi misi. Next. Tim sukses dengan ketentuan tim sukses masing-masing pasangan calon terdiri dari minimal 4 orang. Kedua, anggota tim sukses merupakan mahasiswa aktif Universitas Jember yang mencakup perwakilan setiap jurusan di FMIPA UNED. Ketiga, data tim sukses masing-masing pasangan calon diserahkan kepada KPUM FMIPA UNED. Next. Bentuk-bentuk kampanye. Bentuk-bentuk kampanye dapat berupa pamflet, banner, baliho, spanduk, poster, stiker, ilustrasi, segala bentuk media sosial, kaos tim sukses, orasi, maupun umbul-umbul. Next. Larangan-larangan dalam pemira.
pemasangan alat peraga kampanye yang berupa merusak sarana dan prasarana FMIPA UNED. 2. Saling menindih alat peraga. 3. Memaku pohon. 4. Merusak alat peraga calon lain dalam kampanye, menghina calon ketua dan wakil ketua BEM lain dengan isu SARA. 2. Melakukan kekerasan pada saat kampanye. 3. Melakukan money politik, black campaign, dan politik transnasional. 4. Merusak atau menghilangkan atribut calon ketua dan wakil ketua BEM lain. 5. Menghasut atau mengadu domba baik antar kelompok maupun individu. 6. Menggunakan musola FMIPA sebagai sarana kampanye. 7. Kampanye melebihi batas waktu yang ditetapkan KPUM. Atribut kampanye. Seluruh atribut kampanye wajib dilaporkan dan diverifikasi oleh KPUM FMIPA UNED sesuai dengan petunjuk teknik yang telah ditetapkan oleh KPUM FMIPA UNED. Next. Tahap pemilihan pasangan calon melalui Sister. 1. Buka web sister.uned.co.id. 2. Login menggunakan username dan password. 3. Buka menu event, kemudian pilih event e-voting. 4. Akan muncul berbagai pilihan daftar event e-vote. Pilih event pemilu raya BEM Fakultas MIPA dengan mengeklik pilih kandidat pada kolom event tersebut. 5. Terdapat pilihan pasangan calon beserta nomor urutnya. 6. Vote pasangan calon dengan cara memilih tombol sesuai dengan calon kandidat yang akan dipilih. Lalu disetujui dengan klik pilih kandidat. 7. Setiap mahasiswa hanya dapat melakukan vote sebanyak 1 kali dan tidak dapat diubah. 8. Vote yang sudah berhasil dilakukan kemudian logout dari akun Sister. Next. Cara melihat polling sementara pasangan calon. 1. Buka web sister.uned.co.id. 2. Login menggunakan username dan password. 3. Buka menu event, kemudian pilih event e-voting. 4. Akan muncul berbagai pilihan daftar event e-vote. Polling sementara pasangan calon dapat dilihat dengan klik monitoring hasil pemilu yang terletak di bawah tombol lihat kandidat pada event pemilu raya BEM Fakultas MIPA. 5. Terdapat diagram setiap pasangan calon serta diagram suara golput. Next. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Apabila teman-teman mau bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar dengan mengetik kata tanya dan mengaktifkan mikrofon serta kameranya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa mengklikkan tanda ketik melalui kolom. Kepada seluruh peserta tadi juga sempat di grup di share link produk hukumnya, itu juga mungkin bisa dibaca atau ditanyakan dari situ. Bisa mungkin dari panitia bisa mengirimkan PPT ke grup supaya peserta bisa lihat. Baik, jika kepada peserta
kepada teman-teman yang ingin menanyakan apa yang telah saya sampaikan bisa mengetik kata tanya pada kolom komentar dan silakan mengaktifkan mikrofon serta kameranya masing-masing. Untuk PPT ini telah dikirimkan ke grup sosialisasi. Mungkin dari teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu sebelum ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Silahkan kepada peserta yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang paham atau masih belum jelas yang diterangkan oleh pemateri tadi, bisa ditanyakan supaya nanti kedepannya saat seperti pendaftaran, rangkaian-rangkaian acara selanjutnya tidak ada kesalahpahaman. Dipersilahkan kepada Kak Muhammad Wahyu untuk mengaktifkan kameranya serta mengaktifkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mohon maaf Kak, jadi gini mau bertanya. Kan ini di syarat calon ketua dan wakil ketua kan ada yang berbunyi begini Kak. Tidak pernah dijatuhi pidana maksimal 1 tahun penjara. Itu tidak berurusan dengan polisi atau gimana ya Kak? Atau tidak pernah dipenjara sekalipun atau gimana Kak? Mohon penjelasannya. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Persyaratan yang tindak hukum pidana ya. Nah, biasanya kalau di dalam kepolisian itu ada namanya, kalau nggak salah, surat kepolisian. Surat kepolisian saya kurang tahu lengkap namanya. Yang jelas itu kayak mau daftar kerja atau segala macam, itu harus ada surat itu biasanya. Nah, di situ di keterangan surat itu biasanya ada keterangan melakukan tindak pidana atau tidak. Jadi dibutuhkan surat kayak di surat itu udah tertulis gitu loh, nggak ada pidana atau ada enggaknya gitu. Jadi di kepolisian udah ada sendiri gitu. Tapi saya rasa kalau di FMIPA sendiri mungkin nggak ada ya terlihat yang calon mahasiswa yang berurusan dengan kepolisian, kayaknya jarang. Gimana kepada Kak Muhammad Wahyu, apakah ada feedback dari jawaban yang telah disampaikan kepada dari Fahri? Sudah paham Kak. Terima kasih Kak. Baiklah, kepada seluruh teman-teman delegasi yang ingin bertanya, silahkan mengetikkan kata tanya pada kolom komentar dan mengaktifkan mikrofon serta kameranya masing-masing.
sekali lagi kepada teman-teman delegasi yang ingin bertanya, silakan mengetik kata tanya pada kolom komentar. Dipersilahkan kepada Kak Evity Indri untuk mengaktifkan kamera dan menyalakan mikrofonnya. Baik, sebelumnya mohon maaf, sekarang soalnya tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Baik, saya mau bertanya di bagian tahap-tahap pelaksanaan. Pada tanggal 14 sampai 15 November kan ada itu perpanjangan pendaftaran. Nah, kalau semisal pendaftaran bakal calon ketua dan wakil ketuanya sudah memenuhi target dari KPUM sendiri, otomatis kan tidak ada perpanjangan pendaftaran ya, seperti yang dijelaskan tadi sama pemateri. Nah, kalau nggak ada perpanjangan pendaftaran, nanti verifikasinya itu tetap 1 hari apa 3 hari? Terima kasih. Oke, mungkin itu saya bisa bantu jawab ya. Jadi untuk perpanjangan pendaftaran, nah benar, jika tidak ada pendaftar maka dilakukan jika tidak ada pendaftar atau hanya satu pendaftar maka dilakukan perpanjangan pendaftaran. Nah, jika sudah pendaftar terpenuhi maka di hari itu dipersiapkan untuk verifikasi berkas dan nanti berkasnya untuk disetorkan ke UPTTI karena kita sekarang sistemnya online. Jadi kita di hari itu verifikasi berkas untuk disetorkan ke UPTTI-nya sendiri, seperti itu. Kepada saudari Kak Evity Indri, apa ada feedback? Nggih, feedback. Berarti tetap 3 hari nanti ya untuk verifikasi berkasnya. Tanggal 14, 15 sampai 16. Kalau Iya, semisal nggak ada perpanjangan. iya, Kalau ada perpanjangan 1 hari. iya. Oh, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Evindri. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi, bisa bisa mengetik kata tanya pada kolom komentar dan mengaktifkan kamera serta mikrofonnya. Kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin di yang link dikirim tadi tentang produk hukum itu isinya mekanik juklak juknis, itu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Pemira sendiri, itu mungkin bisa dibaca dari situ. Sudah tercantum semua bagaimana metode pelaksanaannya, metode mekanisme pelaksanaannya segala macam itu di situ sudah tercantum, tinggal dibaca. Mungkin kalau ada dari situ yang nggak dipaham bisa ditanyakan di sini juga.
Baik, kepada Kak Sofia Nur Aida dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon dan menyalakan kameranya. Iya, sebelumnya mohon maaf ya karena situasi lagi agak ramai jadi nggak bisa on cam. Jadi gini pertanyaannya, kan itu di PPT tadi itu ya ada larangan-larangan apa dalam kampanye kayak black campaign, money politics dan lain-lain. Nah itu cara dari panitia KPUM sendiri tahu bahwa ada bakal calon yang melakukan tindak itu tadi yang melanggar ketentuan-ketentuan tadi dengan cara kayak gimana ya? Kasih. Eh, Sebelumnya saya izinkan bantu menjawab untuk itu sendiri kayak masalah black campaign atau money politik itu kan kayak kampanye dari atribut kampanye itu kita verifikasi dulu ya kayak semua atribut kampanye kita verifikasi dulu. Jadi sebelum dikampanyekan itu harus melalui persetujuan KPUM terlebih dahulu. Nah, caranya kalau ada ketika ada black campaign itu kita mungkin adalah beberapa tim yang menjadi pengawas di sebagai tim pengawasnya sendiri dalam mengatasi hal-hal kampanye seperti itu. Jadi kayak misalkan ada bikin pamflet yang sudah diverifikasi oleh KPUM dan ternyata ada pamflet baru yang mungkin nggak dikenal. Nah itu mungkin kita bisa verifikasi lagi kayak gitu. Mungkin ada feedback dari Kak Sofia Nur Aida. Berarti itu harus diverifikasi dulu ya kayak apa atribut-atribut yang buat kampanye ya kan. Terus tadi dari Faris sendiri kalau katanya kalau ada pamflet baru itu bakal diverifikasi ulang. Nah, itu apa ada batasnya kayak tahap verifikasi buat apa namanya atribut-atribut kampanyenya? Nah jadi kan sebelum kampanye itu ada verifikasi eh, verifikasi atribut-atributnya. Nah itu kan selama kampanye ada waktu kalau nggak salah 10 hari atau enggak 9 hari itu buat kampanye. Nah nanti jika memang ada misalkan mau bikin pamflet baru itu harus diverifikasi lagi gitu sebelum disebarkan seperti itu. Jadi harus melalui KPM dulu. Ketika KPM verifikasi, oh ini pamfletnya dari pasangan calon 1, oh ini pamflet dari pasangan calon 2. Nah ketika KPM sudah verifikasi, nah itu mungkin boleh disebarkan seperti itu. Jadi selama masa kampanye berlangsung tidak masalah. Di luar hari kampanye itu dilarang seperti yang tertera di tata pelaksanaannya tersebut tadi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Sofia Nur Aida. Mungkin dari teman-teman mau ditanyakan lagi. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetik kata tanya pada kolom komentar dan mengaktifkan mikrofon serta kameranya masing-masing.
Kepada Kak Rian Hidayat dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya serta kameranya. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua KPU Fakultas MIPA. Jadi yang saya tanyakan berkaitan dengan syarat untuk pencalonan. Nah, di situ disebutkan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana. Nah, berarti di administrasinya perlu mencalonkan SKCK. Karena menurut saya yang berhak untuk menentukan apakah dia pernah terlibat di dalam sebuah kasus pidana ataupun prapidana kan kepolisian. Mohon dijawab. Terus ada lagi ya pertanyaan. Yang kedua terkait masalah verifikasi di kampanye. Nah, di sini saya berharap KPU tahu betul apa fungsinya. Jika atribut kampanye perlu diverifikasi oleh KPU, nah ini menurut saya akan sedikit mengalami kerancuan. Bagi saya KPU itu bukan untuk hal itu. Karena ada Panwaslu, ada KPU, ada instrumen-instrumen lainnya. Jadi menurut saya biarkan mereka melakukan kampanye dengan caranya. Kemudian apabila ada laporan sekaligus nanti Panwaslu untuk melakukan pengawasan-pengawasan, apabila ada yang menyalahi barulah kita tindak dengan cara membatalkan alat-alat kampanye tadi, praga-praga kampanyenya tadi, ataupun tindakan sanksi sampai bahkan dicabut sebagai calon ketua BEM. Jadi menurut saya jangan melalui proses verifikasi kita menyetorkan, kemudian KPU baru membolehkan atau tidak, jangan seperti itu. Karena ini menyalahi prinsip-prinsip dalam kampanye. Terima kasih. Sebentar saya lihat dulu di formulirnya ya. Mungkin saya bantu jawab.
dari pertanyaan yang pertama tadi ya, perlu nggak administrasi SKCK untuk pendaftaran sendiri? Itu perlu, karena kan sudah jelas di situ tercantum tidak dipidana maksimal 1 tahun penjara. Nah benar, memang yang menentukan tidak atau pernahnya seseorang melakukan tindak pidana itu kan dari kepolisian. Nah jadi itu perlu adanya surat itu, SKCK itu tadi. Nah untuk yang masalah kampanye verifikasi itu kita menghindari hal-hal yang memang itu tadi kayak money politik, black campaign, segala macam. Jadi kita perlu verifikasi apa atribut apa saja yang mereka gunakan gitu. Ketika ada black campaign, mungkin kita bisa tahu, oh ini tidak pernah terverifikasi oleh KPUM. Jadi kita bisa tahu mana yang kampanye mereka yang tidak, yang black campaign maupun tidak, itu kita tahu dari situ. Kepada Mas Rian Hidayat, bisa diterima jawabannya dari pertanyaan nomor 1. Feedback ya. Iya Mas. Ini terkait prosesi kampanye tadi. Nah, gimana? Jadi ini sebenarnya saya ingin menyampaikan saja berkaitan dengan proses kampanye ini, memang ada sesuatu yang memang perlu kita jaga bareng-bareng dalam rangka untuk menjadikan BMF MIPA yang lebih berkualitas. Nah, kaitannya dengan black campaign ataupun politik transaksional dan sebagainya, ini biasanya kan tidak disampaikan ketika kampanye. Akan tetapi hal-hal semacam ini biasanya disampaikan di ruang-ruang diskusi ataupun ruang-ruang lobby-lobby. Nah, kaitannya dengan prosesi kampanye, ini kan kaitannya dengan baliho, stiker, dan sebagainya. Nah, apabila ini memang perlu diverifikasi terlebih dahulu, nah tentu ini kan juga membutuhkan waktu seperti itu. Kemudian dalam rangka untuk menjaga netralitas KPU dan juga mengembalikan fungsi Panwaslu yang sebenarnya, ini juga sedikit keliru. Kenapa demikian? Karena ketika segala atribut yang akan kita gunakan harus masuk ke KPU terlebih dahulu, nah tentu dengan begini, apa yang akan kita kampanyekan berarti kan sudah terverifikasi. Nah, dengan demikian, apabila ada penyelewengan-penyelewengan yang tidak sesuai, kemudian bagaimana fungsi Panwaslu tadi? Selanjutnya, begini, saya rasa seperti ini. Mungkin teman-teman di sini belum begitu memahami fungsi KPU dan Panwaslu. Saya rasa seperti ini, teman-teman. Jadi misal kita membuat atribut kampanye, baliho, poster, ataupun sebagainya. Nah ini kan biasanya di-upload untuk untuk bisa dibaca ataupun dilihat oleh warga MIPA dalam rangka untuk menginternalisasi nilai-nilai ataupun program-program yang menjadi
gagasan dari calon. Nah, tentu ini kan dipublikasi kan, tidak disembunyikan. Nah, dengan begitu kan KPU juga mampu untuk memverifikasi tanpa perlu mengirimkan terlebih dahulu ke KPU. Ini dalam rangka juga untuk memotong birokrasi yang tidak berbelit-belit. Nah, ini juga mengembalikan fungsi Panwaslu karena ketika alat-alat peraga yang dipublikasikan, tentu KPU ataupun Panwaslu dan juga tim sukses dari masing-masing calon tentu kan juga mengamati bagaimana proses kampanye dari pasangan calon lainnya. Nah, sehingga di sini juga akan menghidupkan proses demokrasi yang bagus seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Iya Mas, paham Mas. Kaitannya KPU kapan menindak itu ketika ada laporan, lain juga di internal KPU memverifikasi ketika ada uploadan semacamnya, oh kayaknya ini menyimpang, baru dipanggil calonnya, kemudian kita kemudian tanya-tanya di mana sesuai atau tidak dengan peraturan yang sudah ditetapkan KPU. Menurut saya seperti itu kampanye yang biasanya, yang lazimnya saya ikuti. Iya Mas Rian, terima kasih atas feedbacknya. Ya mungkin itu jadi bahan diskusi lagi ya untuk KPM sendiri. Setelah ini mungkin itu akan segera didiskusikan perihal bagaimana kampanye ini dilaksanakan. Tentunya seperti yang Mas Rian sebutkan tadi, fungsi dari Panwaslu sendiri dan KPM sendiri. Terima kasih Mas sebelumnya. Mungkin nanti segera kita diskusikan hasil keputusannya, tentunya kita akan sebarkan karena ini kan sifatnya terbuka. Sampaikan terima kasih kepada Kak Rian Hidayat. Mungkin kepada teman-teman yang mau menanyakan, silahkan ketika tanya pada kolom komentar dan mengaktifkan kamera serta mikrofonnya. Mungkin dari peserta lain, jika ada yang dirasa kurang paham, mungkin bisa disampaikan. Kepada Mas Rian Hidayat, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini yang saya mau tanyakan kaitannya dengan proses pemilihan. Nah, memang berbicara proses pemilihan di MIPA sendiri menggunakan e-voting ini baru kali ini ya. Jadi Ya, yang mau saya tanyakan kaitannya dengan DPT yang kemudian ini kan ketika online sedikit sulit dalam pengawasan apakah pemilih tersebut memang benar-benar masuk DPT atau tidak. Apa yang KPUM lakukan dalam rangka untuk menjaga DPT tadi. Kemudian ini juga kaitannya dengan sistem ya. Tentu pihak
pihak UPTTI juga perlu dimintai netralitas terkait kesanggupannya, karena mereka lah yang punya akses untuk mengakses database. Nah, sehingga memang kalau dirasa di pikiran kita kan tidak mungkin ya pihak UPTTI akan merubah database, sehingga ketika misal saya memilih paslon A kemudian dirubah menjadi B, mungkin dari teman-teman sendiri merasa tidak mungkin. Tapi kan karena ini adalah pemilihan ketua BEM yang menyangkut masa depan BEM Ekmipa ke depannya, kemudian juga ini kaitannya dengan proses teman-teman yang ada di sini, perlulah kita lakukan, perlulah kita mintai terkait apa namanya ya, hitam di atas putih antara pihak UPTTI yang memegang database kemahasiswaan dengan KPUM, sehingga nanti barangkali memang ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh UPTTI, misal merubah database dan sebagainya, ini ada sesuatu komitmen yang perlu kita jaga bareng-bareng, seperti itu. Ya, mungkin terima kasih tadi dari Mas Lian. Untuk DPT sendiri itu kita tentunya sudah merencanakan hal itu ya, karena sistemnya online, jadi kita harus benar-benar menentukan siapa yang berhak menjadi pemilih tetap di pemilu nanti. Nah, kita sudah merencanakan hal itu dan kita juga sudah berkoordinasi oleh UPTTI. Nanti di sidang pleno itu ada penentuan nomor daftar pemilih tetapnya. Jadi di sidang pleno nanti sudah tertera siapa-siapa saja yang berhak memilih. Jadi tentunya KPM juga memegang hal itu dan sudah berkoordinasi dengan UPTTI. Feedback ya. Iya Mas. Saya mau tanya ini, untuk mencocokkan apakah suara yang masuk dengan suara yang sebenarnya itu sesuai atau tidak, apa yang teman-teman KPU gunakan dalam rangka menjaga atau mengkontrol suara-suara tadi. Di persyaratan pemilih, nah itu nanti kan ada diagramnya sendiri. Nah itu kelihatan siapa yang berapa persen yang sudah memilih atau yang belum. Nah kalau dari di voting sendiri itu kan satu mahasiswa satu akun. Nah itu jadi hanya bisa ketika sudah memilih tidak bisa lagi kelihatan, tidak bisa memilih lagi seperti itu Mas. Ini maaf ya, ini harus melalui moderator atau tidak? Misal saya mau feedback. Nggak usah langsung, nggak apa-apa Mas. Ya. Lanjut ya. Jadi maksud saya seperti ini, sahabat Ketua KPU. Jadi ini misal ya, kita kan tidak bisa memverifikasi berapa orang yang sudah memilih. Karena kan ini sistemnya kan online, jadi kita tidak tahu. Misal offline kan kita ketika mau nyoblos kan harus tanda tangan terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, kemudian suara yang ada di kotak suara kemudian kita samakan dengan jumlah suara yang masuk. Seperti itu kan. Nah, lemahnya di online ini kita tidak bisa memverifikasi hal tersebut. Misal ini suara yang masuk sekian, kan kita tidak tahu karena kita tidak pegang database-nya. Nah, ini menurut saya rawan ketika dipegang misal UPTTI ya. Kan bisa saja ditambah, kan kita tidak tahu berapa suara yang sebenarnya masuk. Seperti itu. Jadi memang
harus hati-hati. Misal ketika mau pemilihan upload KTM, kemudian scan wajah, baru mungkin itu bisa sedikit membantu untuk dalam rangka memverifikasi pemilih atau DPT seperti itu. Maaf moderator, mungkin saya bisa bantu menjawab ya. Iya Mas, silakan. Sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa open kamera. Buat masalah DPT ini, saya pernah sharing-sharing ya sama ketua KPUM yang pernah melaksanakan di fakultas lain tentang DPT di online ini. Dan dia juga mengatakan kalau misalnya DPT ini bisa kita serahkan berkasnya, DPT-nya apa saja, yang bisa memilih itu siapa saja bisa kita serahkan. Jadi ntar yang terdaftar saja yang kita serahkan. Nah, terus untuk yang menentukan atau yang mengupload berkas-berkas, mengupload DPT dan lain-lain itu sebenarnya yang menentukan bukan UPTTI ya. Jadi yang mengupload semua data itu nanti dari pihak kemahasiswaan FMIPA dan kita dari KPUM. Jadi nanti UPTTI itu hanya menyiapkan sistemnya saja. Nanti juga dari pihak panitia kalau nggak salah akan terus kalau bisa menghubungi terus UPTTI-nya ya biar lebih jelas bagaimana mekanismenya, saran dari saya. Iya Mas, tentunya kalau koordinasi dan ke PTTI sendiri kita sudah melakukan itu, dan itu juga kita kerjasama dengan pihak kemahasiswaan dari fakultas itu untuk daftar menentukan daftar pemilih tetapnya siapa saja, mahasiswa yang aktif siapa saja, itu sudah kita lakukan. Feedback ya. Nah, mungkin belum menangkap maksud saya, teman-teman tadi. Jadi yang saya pertanyakan ini kaitannya dengan suara masuk, kemudian suara yang kemudian ditampilkan menjadi suara sebenarnya. Kan kita tidak bisa memverifikasi sebenarnya berapa suara yang masuk, karena kita tidak punya data, karena yang memilih kan tinggal online di rumah, kan tidak ada laporan ke KPU siapa saja yang sudah memilih. Seperti itu, sehingga kita sulit untuk mencocokkan suara yang memilih dengan suara yang masuk di sistem itu berapa, kan kita tidak bisa mencocokkan karena kita tidak tahu siapa saja yang sudah memilih. Paham kan maksud saya ya? Nah, Oh iya paham Mas, paham. ini gimana sistem ataupun cara yang dilakukan KPU untuk memverifikasi yang kemudian kita bandingkan suara pemilih dengan suara yang masuk di sistem. Ini seperti apa? Untuk itu Mas, kan kita sudah ada daftar pemilih tetapnya, jadi otomatis kita tahu berapa jumlah daftar pemilih tetapnya. Nah, di sistem sister sendiri, ketika sudah memilih voting, maka dia akan muncul diagram dari pihak pasangan calon 1 berapa persen, pasangan 2 berapa persen, dan yang golput berapa. Nah, kita bisa tahu dari situ. Jadi jumlah pemilih dari keseluruhan itu sudah masuk ke dalam diagram. Seperti itu. Gimana pada Mas Rian, apa ada feedback? Ya, gini ya. Ini juga saya mencoba untuk supaya teman-teman memikirkan sistem yang sesuai supaya nanti pemilihannya juga berjalan dengan lancar. Nah, mungkin belum memahami ya maksud saya. Kan DPT itu kan bentuk DPT itu kan apa namanya?
daftar pemilih tetap, ya kan? DPT itu daftar pemilih tetap. Bentuknya hanya nama-nama yang bisa memilih. Kemudian siapa saja yang sudah memilih kan kita tidak tahu. Kan kadangkala di DPT itu ada yang males nyoblos. Sehingga misal di DPT 500 suara. Nah, kemudian yang nyoblos itu berapa kan kita tidak tahu. Yang menggunakan e-voting ini siapa saja kan kita tidak tahu. Ada kalanya kan ada yang nyoblos, ada yang tidak. Nah, kita tidak tahu siapa saja yang sudah nyoblos, siapa yang belum nyoblos. Nah, ini akibatnya ketika kita mau menyocokkan apakah suara yang masuk ke sistem ini sesuai tidak dengan suara yang sebenarnya nyoblos, itu kan kita tidak tahu. Karena ini sistemnya voting. Nah, sehingga barangkali memang nanti ada manipulasi database, misal kita pihak yang bisa mengakses database ini menambahkan nama-nama dan sebagainya kan bisa saja. Karena ini tidak bisa kita verifikasi di awal siapa saja yang sudah menyoblos dan kemudian seberapa banyak suara yang ditampilkan. Kan bisa saja nanti yang nyoblos ternyata cuma 400, tetapi suara yang ditampilkan di sister itu 600, kan bisa saja dengan cara apa? Ditambah di manipulasi database-nya. Bisa saja kan ya. Karena saya orang IT bisa maksudnya paham dengan konsep tersebut, makanya saya tanyakan supaya teman-teman di sini bisa memikirkan apa namanya ya, resiko terbesar yang bisa teman-teman ambil sehingga sistem yang teman-teman tetapkan nanti bisa menjadi sistem yang bagus, yang aman seperti itu. Paham ya, Mas Fahri? Oh iya, paham Mas. Ya, untuk hal itu sendiri, itu mungkin nanti kita koordinasikan lagi ke PTT-nya sendiri. Mungkin kita juga bisa, supaya kita bisa ngecek sistemnya seperti apa. Karena ini kan sistemnya online ya, pertama kali juga. Nah, itu dari MIPA juga pertama kali dilaksanakan online. Mungkin mencegah hal itu, kita nanti bisa koordinasi lagi dengan PTT-nya sendiri. Terima kasih sebelumnya sarannya, Mas. Ya, ini juga saya masukkan ya, karena di MIPA ini kan juga ada teman-teman yang berproses di KPUM Universitas. Itu saya lihat sistemnya juga menurut saya sudah sedikit aman. Barangkali bisa ditanyakan ke mereka, barangkali ini juga bisa dijadikan sistem yang bisa ditiru oleh KPUM MIPA. Terima kasih, mantap. Ya Mas, itu kemarin sudah sempat koordinasi, sempat juga koordinasi sama dari teman-teman yang terlibat di KPUM Universitas. Nah, itu mereka kalau nggak salah menyiapkan server sendiri gitu, dan itu harganya nggak murah, nggak seperti harga-harga yang bisa dijangkau gitu. Jadi dari MIPA sendiri kan kita kekurangan anggaran segala macam karena online juga kan, dan kita nggak bisa memasakkan hal itu Mas, karena kemarin sudah koordinasi juga sama yang terlibat KPM, mereka itu beli server sendiri dan harganya itu ya tadi. Nah, karena kita keterbatasan sistem itu, mungkin nanti kita bisa koordinasinya nanti sama UPTT-nya itu sendiri. Oke, terima kasih Mas. Disampaikan terima kasih kepada Mas Rian atas sarannya. Apakah dari Mas Rian sendiri ada tambahan atau tidak? Cukup. Baik Mas. Kepada teman-teman yang ingin bertanya mungkin.
Jika tidak ada pertanyaan, saya tunggu sampai 9.15. Jika tidak ada yang bertanya, maka sesi tanya jawab saya rasa dicukupkan. Saya tunggu sampai jam 9 lebih 15 menit. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan atau yang masih belum paham bisa ditanyakan. Baik, karena dari teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, maka saya rasa sesi tanya jawab ini saya cukupkan. Apabila ada yang kurang maupun ada yang mengganjal bisa ditanyakan melalui WA pribadi. Saya rasa sesi tanya jawab saya cukupkan. Sekian sesi tanya jawab tersebut. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Sesi tanya jawab. Permisi MC, sebelumnya saya sedikit menambahkan ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dimengerti dari produk-produk hukum KPUM sendiri yang belum dimengerti atau masih perlu dipertanyakan, nanti bisa ditanyakan di luar forum, bisa melalui grup atau chat segala macam, chat pribadi juga nggak masalah, yang kepada panitianya. Jadi di chat di grup itu yang admin itu panitia, mungkin itu bisa di chat segala macam. Terima kasih sebelumnya. Baik, sesi tanya jawab telah selesai, yang menandakan telah sampainya pada penghujung acara. Sebelum acara saya tutup, akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada hadirin. Dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin dari panitia bisa pandu dokumentasinya. Baik, untuk share screen-nya bisa dilepas dulu nggak? Diberitahukan kepada seluruh teman-teman yang belum mengaktifkan kamera untuk segera mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Untuk share screen bisa dilepas dulu nggak? Untuk share screen. Dekdok mungkin bisa lepas share screen-nya. Ya, untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan.
ini banyak yang belum mengaktifkan kamera ya. Moderator mungkin bisa dipandu ya. Iya, ini untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera masih banyak. Mulai aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Saya kembalikan kepada MC. Acara selanjutnya yakni penutup. Demikian acara sosialisasi pada pagi hari ini. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman perwakilan dari Permawa dan angkatan dari setiap jurusan yang telah hadir pada acara hari ini. Jangan lupa untuk memilih dengan jujur sesuai pilihannya. Saya, Aisyah Cita, sebagai MC pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata serta perbuatan yang kurang berkenan. Kepada hadirin dipersilahkan untuk meninggalkan room. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.